Shalom, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya dalam program Back to the Bible malam hari ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya dalam keadaan sehat, keadaan baik, keadaan sukacita tentunya yang melimpah juga turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih menunggu kawan-kawan. Jika berkenan Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, bisa di-share ke kontak Facebook Bapak Ibu saudara sekalian. Malam hari ini kita akan berbicara tentang menjadi utuh, menjadi sempurna, dan punya karakter integritas yang luar biasa. Tentu integritas ini adalah integritas ilahi. Saya juga sambil broadcast ke beberapa grup. Baik, Bapak Ibu, perlu saya umumkan bahwa ternyata banyak respon yang positif daripada live Facebook ini. Dari Jabri yang saya terima, dari komentar balik yang saya terima, bahkan beberapa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami perubahan dan mengalami sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Saya percaya jika itu terjadi semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya hanya sebagai sarana. Jujur saya tidak ada apa-apanya. Yang luar biasa itu Tuhan kita, yang hebat itu Tuhan kita. Jadi kalau Tuhan menyampaikan isi hatinya melalui firman-Nya, makanya tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Tidak ada satupun yang dapat untuk membatalkannya. Sebab firman itu pasti dan harus digenapi. Sampai di sini yang setuju katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Haleluya Jesus. Oke, sambil nunggu yang lainnya bergabung, saya sapa juga yang lainnya yang baru bergabung. Puji Tuhan, Pak Debri, amin, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu semuanya menjadi berkat bagi orang lain. Anda menjadi garam dan terang bagi orang lain. Anda berdampak bagi orang lain. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan haleluya. Apalagi yang harus kita hasilkan saudaraku selain berdampak, selain memberikan influence yang positif, memberikan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang perlu kita sampaikan buat orang lain. Tanpa kita berdampak, tanpa kita menjadi sesuatu yang terbuka, kekristenan kita akan statis. Yang mengerti sampai di sini katakan amin. Saya berdoa semua kita berbuah, semua kita menghasilkan buah, semua kita mendapatkan perkenanan Tuhan untuk terus bergerak maju dinamis supaya Tuhan dipermuliakan. Ibu Diana Waturandang, shalom Ibu Diana. Apa kabar? Lama tidak berjumpa. Semoga Ibu sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Rindu Bapak Ibu boleh men-share live ini ke kontak saudara, biar banyak orang dipulihkan menjadi utuh. Karena hari-hari ini banyak orang mengalami keraguan, banyak orang mengalami kebimbangan, banyak orang tidak berani menerima kenyataan apa adanya. Tidak sedikit orang yang putus asa karena melihat kondisi, situasi yang kurang kondusif. Tetapi saya percaya ketika kita melekat kepada Tuhan, seperti Mazmur 91 katakan, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentengi kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan meluputkan kita. Bahkan di dalam kesesakan, di saat kita mengalami kesesakan, teriakanmu sampai kepada Tuhan dan doamu mendapatkan jawaban. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sampai selama-lamanya. Haleluya. Saya mau mulai sekarang, mau berdoa, tapi suara dari rumah ibadah sebelah masih berbunyi. Penyerahan diri kepada Tuhan dan biarlah tuntunan Tuhan sempurna atas kita. Kita datang kepada Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat malam hari ini.
Apapun situasi dan keadaan kami mau declare, You are my good shepherd. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tanganmu. Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang baik, Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Tidak Engkau pernah biarkan kami berjalan sendirian. Tidak pernah Engkau biarkan kami melanglang buana sendirian. Tetapi ada guidance ilahi, ada tuntunan ilahi atas kami. Oleh sebab itu malam hari ini ya Tuhan, kami ada dalam live Facebook Back to the Bible. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan apa yang ada dalam hidup kami, supaya kami mendapatkan pengetahuan yang benar tentang firman Tuhan, dan kami memiliki integritas, menjadi utuh seperti yang Tuhan mau untuk kami hidup. Berkati sarana prasarana yang kami pakai, wifi boleh berjalan dengan baik, sehingga kami boleh menikmati dan merasakan jamahan Tuhan. Kami rindu malam hari ini ada perjumpaan dengan Tuhan. Kami rindu malam hari ini ada mujizat Tuhan. Kami rindu malam hari ini ada sentuhan-sentuhan Tuhan yang membuat kami berubah, sehingga hidup kami berbeda dengan hidup yang sudah lewat. Semakin berkenan, semakin dekat, semakin berharap hanya kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dalam live Facebook malam hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mulaikan acara ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjadi utuh, menjadi sesuatu yang Tuhan inginkan, menjadi sesuatu yang Tuhan respect kepada kita. Tentu ada sesuatu atau ada hal-hal yang perlu harus kita kerjakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan hanya karena pengetahuan umum semata. Kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan tanpa melekat kepada Tuhan, tanpa dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melekat kepada Tuhan, kita mengalami pembaharuan, kita mengalami pembentukan, kita mengalami equipping sorga, sehingga hal-hal yang tidak berkenan pasti akan diubahkan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Integrity, menjadi utuh. Apa sih Pak menjadi utuh? Apa sih orang yang punya integritas? Yang pertama, saya mencatat ada catatan kecil di sini. Orang yang utuh hidupnya, yang tidak lagi menyimpan luka batin, kekecewaan segala macam, jika iya, hendaknya kita berkata iya. Jika tidak, kita juga harus berkata tidak. Jadi tidak boleh kita berpura-pura. Amen. Orang yang utuh adalah orang yang menyatakan apa adanya. Orang yang utuh adalah orang yang perkataan, perbuatan, tindakannya linear. Orang yang utuh adalah orang yang hidupnya tidak membuat luka orang lain atau menyimpan luka itu atas hidupnya. Waduh, berat, agak berat ya. Tapi saya percaya semua yang ikut live ini Anda setuju dan berani berkata amin. Bahkan saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam Amsal 19 ayat ke-5 berkata, saksi dusta tidak luput dari kebohongan. Integritas adalah komoditas yang langka, termasuk buat orang-orang Kristen. Saya ulangi sekali lagi. Integritas atau menjadi utuh adalah komoditas yang langka, termasuk atas orang-orang Kristen. Orang yang utuh, orang yang punya integritas adalah orang yang jujur. Saudara setuju dengan saya? Orang yang suka berbohong tidak mungkin hidupnya utuh. Orang yang suka berbohong, orang yang suka nambah-nambahkan, orang yang hanya cari perhatian orang lain, hidupnya tidak akan utuh. Orang yang utuh hidupnya, orang yang punya integritas, hidupnya tidak mungkin mencela-mencela. You know mencela-mencela? Sekarang berkata A, lusa berkata B, atau tergantung angin membawa dia.
Yang berikutnya saya membawa catatan. Orang yang hidupnya utuh adalah pribadi yang bisa dipercaya. Saya ulangi sekali lagi ya. Orang yang hidupnya utuh, orang yang punya integritas adalah orang yang bisa dipercaya. Karena banyak orang berani memperkatakan suatu statement supaya dipercaya orang lain, tetapi ketika dipercaya mulai melengsarkan kepercayaan yang diberikan kepadanya, termasuk di dalamnya orang Kristen. Nah, saya berdoa setiap kita yang ikut live Facebook malam hari ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang meninggalkan masa lalu, orang-orang yang tidak lagi hidupnya dibayang-bayangi masa lalu, sehingga kita utuh apa adanya dan mendapatkan perkenanan Tuhan. Yang setuju dengan statement saya, katakan amin. Terus bagaimana Pak ciri utama orang yang punya integriti, orang yang utuh hidupnya? Yang pertama, saudara boleh catat, adalah orang yang utuh. Saya ulangi sekali lagi, orang yang utuh antara nilai yang dia percayai dan hargai dengan perkataan dan perbuatannya. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang memiliki integritas, orang yang hidupnya utuh adalah orang yang utuh antara nilai yang dia percayai dan hargai dengan perkataan dan perbuatannya. Puji Tuhan, haleluya. Perkataannya tidak boleh lebih besar atau melebih-lebihkan daripada perbuatannya. Jika kemampuannya untuk berjalan 1 mile, Anda tidak bisa memberikan statement, aku bisa berjalan 10 mile. Kalau kemampuan kita bisa berlari cuma 10 kilo, tidak mungkin atau tidak boleh kita menyatakan ke banyak orang kita mampu untuk berlari sejauh 100 kilo. Jadi orang yang utuh antara nilai yang dia percaya dan hargai dengan perkataan dan perbuatan, itu namanya integritas, dan itu adalah orang-orang yang utuh. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Pertanyaannya, Pak, kenapa ini jarang? Kenapa ini menjadi barang langka? Jawabannya jelas, karena apa? Karena banyak luka, banyak kekecewaan yang dibiarkan menggelinding sedemikian rupa dan dianggap ini sesuatu yang normal. Saya mau katakan itu abnormal. Orang yang utuh tidak terikat dengan ikatan-ikatan masa lalu yang membuat kita tidak bergerak. Orang yang utuh adalah orang yang tidak digandoli dengan kegagalan-kegagalan masa lalu. Orang yang utuh adalah orang yang tidak terus membanding-bandingkan masa kini dengan keadaan atau kegagalan masa lalu. Yang setuju katakan haleluya. Saya mau katakan saudaraku, malam hari ini penting sekali statement ini. Menjadi utuh atau integritas, jika saudara dan saya memilikinya, adalah sebuah kesuksesan. Saya ulangi sekali lagi, Anda memiliki hidup yang utuh hari ini, saat ini. Saya mau katakan, Anda adalah orang yang sukses. Karena kesuksesannya keluar dari dalam. Bukan sukses karena minta belas kasihan. Bukan sukses karena apa? Karena ingin dikasihani orang lain. Bukan sukses karena masa lalu yang digembar-gemborkan. Tetapi adalah linier apa antara perkataan dan perbuatan yang terjadi sampai saat ini. Yang setuju katakan amin. Amsal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Ntar saya bukakan. Amsal 19 ayat yang ke-22. Haleluya. Alkitab berkata demikian. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Karena kesetiaan itu lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saya ulangi sekali lagi.
Orang yang hidupnya tidak utuh, pasti dia suka berbohong dan berdusta. Tetapi dalam Amsal, supaya kita mendapatkan hidup yang utuh, memiliki integritas, Amsal bilang begini, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada pembohong. Yang setuju sama saya dengan statement firman Tuhan yang terambil dari Amsal, katakan amin. Haleluya. Lebih baik miskin loh perbandingannya, daripada kita menceritakan sesuatu yang maaf, yang kaleng-kaleng, yang tidak ada kebenarannya, tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada gunanya. Mari kita hidupi apa adanya, bukan apa-apa ada. Haleluya. Integritas itu sederhana. Bagaimana menjalankan sesuatu dengan jujur, itu intinya. Bagaimana mempertahankan sesuatu kebenaran dengan gigih, ulet, berkompetisi dengan sehat. Tidak usah iri dengan pencapaian orang lain, tidak usah iri dengan kesuksesan orang lain, tidak usah iri dengan pelayanan orang lain, tidak perlu iri dengan ekspektasi yang tercapai dari orang lain. Tuhan tahu kok kapasitas kita, Tuhan tahu kok keadaan kita. Makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempertahankan dengan gigih, menjalankan dengan jujur, ulet, dan berkompetisi dengan sehat. Kalau bisnis, bersainglah dengan sehat. Anda yang melayani, ayo sama-sama melayani. Yang kita layani Tuhan. Jangan berlomba-lomba hanya mencari pengakuan manusia. Yang kita senangkan cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai dasar pelayanan kita. Jangan sampai kita melayani hanya untuk memperbesar nama kita, ketenaran kita. Enggak. Harusnya saudaraku, semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita masuk dalam pelayan, kita semakin kecil, dan biarlah Tuhan yang semakin besar. Amin. Yang kita beritakan juga berita Tuhan kok. Yang kita sampaikan juga firman Tuhan. Apa sih hebatnya hamba Tuhan? Enggak ada. Hebatnya adalah karena kita hanya mau dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaannya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya, puji Tuhan. Billy Graham, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Dalam satu statementnya menulis dengan jelas, integritas adalah lem atau perekat yang merekatkan cara hidup kita, yaitu hidup kita terus-menerus berjuang untuk menjaga agar integritas kita tetap hidup. Ketika kekayaan hilang, tidak ada apapun yang hilang. Saya ulangi sekali lagi. Ketika kekayaan hilang, tidak ada apapun yang hilang. Ketika kesehatan hilang, hanya sesuatu, tapi bukan semuanya yang hilang. Hanya sesuatu. Ketika karakter hilang, dengar baik, ketika hidupmu tidak utuh, semuanya hilang. Yang ada cuma penyesalan. Yang ada apa? Hanya jalan di tempat. Anda tidak bisa melihat kemuliaan, tetapi terus menoleh ke belakang, dan Anda tidak bisa melihat anugerah demi anugerah. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang mau berubah, mau utuh, mau menjaga kompetisi dengan baik, katakan haleluya. Puji Tuhan. Terus Pak, integritas yang kedua bagaimana Pak? Saya mencatat saudara indikasi Tuhan. Integritas yang kedua sambil disiapkan di rumah, 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Integritas yang kedua atau hidup yang utuh yang kedua bagaimana Pak artinya? Ialah diri Anda yang sebenarnya. Anda adalah Anda yang Anda hidupi hari ini. Saya ulangi sekali lagi, boleh dicatat untuk update status. Anda adalah Anda yang Anda hidupi hari ini. Kita boleh mencontoh orang-orang yang sukses, tetapi kita tidak bisa hidup persis sama seperti yang kita
contoh orang yang sukses itu. Kita harus belajar hidup seperti diri kita sendiri. Tetapi jangan coba-coba membawa kehidupan orang lain masuk atas kehidupan kita. Anda akan capek, Anda akan susah. Hamba-hamba Tuhan, dengar baik. Panggilan Anda jelas, panggilan saya jelas, panggilan kita semua jelas. Tidak usah iri dengan kesuksesan orang lain, tidak usah iri dengan pelayanan orang lain, tidak perlu iri dengan gereja orang lain yang besar. Apa yang kita layani, yaitu yang Tuhan percayakan. Lakukan dengan baik. Nanti suatu kita dimintakan pertanggungjawabkan. Kalau hidupmu utuh, engkau tidak akan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau hidupmu utuh, tidak mungkin kau membanding-bandingkan dengan pelayanan orang lain. Kalau hidupmu utuh, tidak ada lagi iri hati, dengki, dan kekecewaan yang kau simpan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Ya, kalau ada orang mencetok kita sebagai sesuatu yang terbuka, why not? Karena kita adalah sesuatu yang terbuka. Betul? Tetapi untuk menjadi diri sendiri harus kita sendiri. Abraham adalah Abraham. Tidak mungkin saya bisa mencontoh hamba-hamba Tuhan yang branded, yang tanda kutip besar-besar, enggak. AMSAM. Dan panggilan Tuhan atas saya itu jelas. Yang setuju sampai di sini katakan amin. Jadi integritas atau hidup yang utuh siapa? Yang kedua adalah diri Anda yang sebenarnya. Makanya gak usahlah terlalu sering drama. Tidak usahlah terlalu mencari-cari perhatian. Carilah perhatian kepada Tuhan. Carilah perhatian kepada Allah Bapa. Maka Anda, kita semuanya akan dipromosikan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Gak usahlah kita mencoba mencari-cari kekurangan orang lain. Gak usahlah kita tertawa ketika ada orang yang memuji kita gagal. Tapi adakan ucapan syukur dan kerendahan hati yang senantiasa menghidupi dan menghiasi hidup kita. Yang setuju kok tepuk tangan. Yang setuju katakan amin. Karena tadi ada yang kasihkan logo tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka 1 Samuel 16. 1 Samuel 16 ayat ke-7. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Haleluya. 1 Samuel 16 ayat ke-7. Ini adalah contoh daripada Daud yang luar biasa. Glory Jesus. Saya sampaikan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Saya ulang sekali lagi. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan, haleluya. Anda bisa menutupi diri Anda yang sebenarnya. Maaf, kita bisa berdusta kepada orang lain, kita bisa berbohong kepada orang lain, kita bisa berpura-pura kepada orang lain. Tapi Tuhan, di hadapan Tuhan, kita nggak bisa begitu. Karena manusia melihat apa yang kelihatan. Tuhan ini loh, deep in your heart, Dia melihat kedalaman hatimu. Betul tidak? Anda bisa menutupi diri Anda yang sebenarnya, tetapi tidak bisa Anda tutupi selamanya. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh suatu ketika. Itu pepatah dunia. Bangkai itu semakin disimpan, akan semakin berbau busuk. Itu pepatah dunia. Saudara bayangkan, untuk mencari pengganti Saul bukan pekerjaan gampang buat Samuel. Di samping Samuel takut kalau Saul marah suatu ketika, di antara anak-anak daripada Isai, yang pertama adalah Elihu dan Syama, yang ditawarkan adalah perfect, adalah orang-orang yang hebat, tinggi, besar, gagah, segala macam. Secara daging pasti akan terpesona setiap pemandangan kita. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan katakan, yang ini aku telah tolak, yang ini telah aku tolak. Jangan lihat parasnya. Pak, Bu, jangan gampang tertipu. Setiap janji manis yang tanpa bukti itu akan menyakitkan di kemudian hari.
Setiap janji-janji sorga yang tidak terbukti akan membuat kita kecewa. Hal-hal yang dimulai dengan sesuatu yang sepertinya heboh luar biasa, belum tentu hasilnya demikian. Oleh sebab itu, kita bisa menutupi diri kita atas kejadian yang sesungguhnya. Tapi dengar baik, tidak bisa selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Pak, integritas yang ketiga yang bagaimana, Pak? Orang yang hidupnya utuh. Saudara boleh catat perkataan saya. Ini yang ketiga, ini penting sekali. Hidup yang utuh. Yang ketiga adalah dalam mempengaruhi luar. Saya ulang sekali lagi ya. Dari dalam mempengaruhi keluar. Bukan dari luar mempengaruhi ke dalam. Makanya lingkungan saudara harus menjadi positif ketika ada kehadiran kita, karena kita dari dalam mempengaruhi lingkungan itu. Paham sampai di sini saudara dikasih itu? Jadi kita nggak boleh ikut-ikutan, kita nggak boleh ikut arus. Ingat loh, ikan yang mati itu adalah ikan yang terbawa arus, tapi ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Betul? Bukan saya bilang melegalkan, membantah peraturan pemerintah, tidak. Tetapi hal-hal yang tidak lazim, yang biasanya dunia tidak lakukan. Karena apa? Karena situasi dan kondisi. Jangan ikut-ikutan. Contoh, ini pandemi belum selesai. Mungkin ada orang sudah merasa yakin bahwa pandemi sudah selesai, sehingga apa? Tidak mau pakai masker. Jangan ikuti yang demikian. Tetap jaga protokol kesehatan. Sebab Tuhan tidak akan pernah menolong kita kalau kita tidak mau berubah. Saya ulangi sekali lagi, ada bicara perkataan saya. Tuhan tidak akan menolong kita kalau kita tidak berubah. Sama dengan Tuhan tidak mungkin memberkati kita. Orang-orang percaya, sekalipun Anda ibadahnya hebat, kalau Anda malas, kalau Anda tidak bekerja, kalau Anda tidak melakukan do something. Haleluya. Amin. Saudara lihat anak kecil ketika belajar berjalan. Coba ketika dia baru 1-2 kali mencoba berjalan, terus terjatuh, dia putus asa. Tidak mungkin dia bisa berjalan sampai saat sekarang. Kita ada sampai hari ini, itu karena kita menentukan masa depan kita. Itu tergantung dari sikap kita, dari masa-masa yang sudah lewat. Masa depan kita, apa yang terjadi di depan mata kita nanti, terjadi ke depan kita, itu tergantung dari sikapmu hari ini dan bagaimana engkau bertindak. Jadi sekali lagi saya ulangi, bagaimana hidup yang utuh yang ketiga atau integritas adalah dalam mempengaruhi luar, bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Bukan dikit-dikit kita termakan isu, telinga kita tipis, katanya itu begitu, katanya si A begini, katanya si B. Katanya, kita balik aja apa kata firman Tuhan. Makanya tajuk kita adalah back to the Bible. Kalau firman yang berbicara, Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menggenapi setiap janji firman-Nya. Yang setuju katakan haleluya. Yang setuju katakan amin. Coba kita buka yuk Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12. Kejadian pasal 39 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, ini adalah tante Potifar, marah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu, lalu lari keluar. Saudaraku ini dikasih Tuhan Yesus Kristus. Dari kejadian ini saya akan sampaikan 3 hal. 3 hal yang menjadi alasan Yusuf untuk menolak. Yang pertama, karena Yusuf memegang nilai-nilai, value atas kehidupan, value tentang kekudusan, value tentang kebenaran. Saya ulang sekali lagi ya. 3 hal yang membuat Yusuf melakukan tindakan atau alasan untuk menolak meladeni ajakan istri Potifar. Yang pertama adalah memiliki dan memegang nilai-nilai kehidupan. Amen. Biasanya kita juga dapatkan nilai-nilai kehidupan dari orang tua kita, dari pembimbing-pembimbing rohani kita, dari teladan-teladan yang takut akan Tuhan tentunya.
Jangan pernah gantikan nilai-nilai kekristenan dengan ajakan-ajakan yang menyesatkan. Jangan pernah gantikan kebenaran-kebenaran ilahi dengan hal-hal yang melukai hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yusuf lakukan itu apa? Karena memegang kepercayaan, dan Yusuf dijauhkan dari sikap berkhianat. Saya ulangi sekali lagi, berkhianat. Dia tidak mau menodai kepercayaan yang diberikan oleh Tuan Potifar, karena apapun diberikan kuasa itu kepada Yusuf dari Potifar, kecuali satu saja, yaitu istrinya. Dan Yusuf tidak mau mengkhianati. Yusuf tidak mau menggadaikan kepercayaannya dengan kesempatan dalam kesempitan. Yusuf tidak mau menggadaikan nilai-nilai yang telah diberikan atas majikannya, atas hidupnya. Saya mau ingatkan malam hari ini, majikan kita bukan manusia semata. Majikan kita adalah Tuhan Allah yang hidup, yang sebentar lagi akan kita peringati perayaannya Natal. Yang sebentar lagi banyak bangsa, banyak orang Kristen memang menunggu-nunggu bulan yang demikian, sekalipun dalam pandemi. Saya percaya sukacita Natal tidak akan pernah membuat kita lemah. Yang setuju katakan amin. Betul? Memegang kepercayaan dan tidak berkhianat. Yang ketiga, tidak adanya integritas, bukan sekedar kelemahan. Saya ulangi sekali lagi. Tidak adanya kehidupan yang utuh, bukan sekedar kelemahan, melainkan apa? Melainkan dosa. Melainkan dosa. Amin. Mungkin yang ketiganya agak keras, tapi perlu saya sampaikan. Baik. Kunci yang keempat. Kunci yang keempat, dan ini adalah pembahasan kita yang terakhir. Apa sih hidup yang utuh? Bagaimana integritas, integriti itu ada? Yang keempat saya mencatat, melahirkan kepercayaan. Saya ulang sekali lagi ya, melahirkan kepercayaan, dapat dipercaya karena hidupnya utuh. Saudara mungkin seorang pemimpin tidak mungkin memberikan kepercayaan kepada orang yang pelin-pelan. Anda orang tanda kutip kaya, diberkati luar biasa, Anda tidak akan mungkin percayakan keuangan Anda kepada orang yang korup. Anda mungkin punya posisi penting, Anda tidak mungkin menjadi ajudan atau asisten sembarangan orang. Pasti yang kita cari adalah orang yang dapat dipercayaan. Orang yang dapat dipercaya sebagai kepercayaan kita, supaya dia, karena apa? Karena orang yang kita percaya adalah orang yang memiliki integritas dan hidupnya telah dipulihkan, alias hidupnya utuh. Ayo hari-hari ini saya ajak Bapak Ibu, sahabatku semuanya, opa, oma, om, tante, dimanapun berada. Sekali lagi, Anda yang baru bergabung, yang belum share, silakan share ke kontak Facebook Anda, biar banyak orang mengalami pemulihan, banyak orang mengalami hidup yang utuh, apalagi di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami percaya dengan integritas atau hidup yang utuh atau beres, kita mengenal siapa kita, hidupmu akan mengalami damai sejahtera, kemenangan, dan sukacita secara luar biasa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, intinya segala sesuatu yang berharga dan bernilai tidak akan dipercayakan kepada orang yang memiliki integritas yang lemah. Tidak mungkin dipercayakan kepada orang yang hidupnya tidak utuh. Tidak mungkin dipercayakan kepada orang yang luka batin, luka hati. Apalagi punya karakter yang buruk. Mereka yang tidak tahu berterima kasih, bahkan suka berkhianat. Itu intinya. Dan saya berdoa, kita bukan barisan orang yang punya integritas yang rendah, kita bukan barisan orang yang punya karakter buruk, kita bukan orang yang tidak tahu diri, tetapi kita orang yang suka berterima kasih, dan kita adalah orang-orang yang setia, bukan seorang pengkhianat. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya berdoa malam hari ini pembahasan ini cukup membuat kita mengerti dan menyadari betapa pentingnya hidup itu utuh.
Betapa pentingnya kita membereskan segala sesuatu dari dalam. Hidupmu bukan ditentukan dari masa lalumu. Hidupmu bukan ditentukan oleh apa kata orang, tapi hidupmu ditentukan kedekatanmu dan penyerahan dan pemulihan hatimu di hadapan Tuhan seutuhnya. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat malam hari ini Kau izinkan kami untuk live Facebook dalam pembahasan hidup yang utuh. Kami memiliki integritas. Tuhan, kami tidak mau berhenti sebagai pendengar, tapi kami mau Tuhan mengeksekusi firman itu hidup dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dan kami berjalan seturut dengan tuntunan-Mu. Dimanapun kami berada, hamba mengangkat tangan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami datang bukan dengan tangan hampa. Kami membawa persembahan ke hadapan-Mu Tuhan. Kuduskan persembahan kami, sebab kami menyadari segala sesuatunya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami mengakhiri acara ini, biarlah berkat Tuhan sempurna atas kami. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan Engkau damai sejahtera, yaitu sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian.